Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Dini Aristi Tompul dengan NIM 12320423998 dengan Prodi Hukum Tata Negara Siasah tahun 2023 dengan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih itu pilkada. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah proses demokrasi untuk memilih kepala daerah, yaitu dalam hal gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya secara langsung. Pilkada dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan asas kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Pemilihan ini dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem pemilihan kepala daerah. Yang pertama yaitu sistem pemilihan langsung. Sistem pemilihan langsung adalah proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak suara langsung untuk memilih kepala daerah yang diinginkan. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan hak suara yang diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat. Dalam sistem pemilihan langsung, calon kepala daerah dapat maju secara independen atau sebagai kandidat yang didukung oleh partai politik. Setelah pencalonan, calon kepala daerah melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menyampaikan visi dan misinya. Kampanye ini dilakukan melalui media massa, pertemuan publik, dan kegiatan sosialisasi lainnya. Yang kedua yaitu sistem pemilihan tidak langsung. Sistem pemilihan tidak langsung adalah sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui perantaraan. Dalam sistem ini, masyarakat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang kemudian dipercaya untuk memilih kepala daerah. Anggota DPRD yang terpilih memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjadi penengah antara kepentingan rakyat dan kandidat pemimpin melalui proses pemilihan yang dilakukan di tingkat lembaga. Dalam sistem ini, rakyat tidak memiliki hak suara langsung untuk memilih kepala daerah. Sebaliknya, mereka memilih wakil-wakil mereka sendiri yang dianggap paling mampu dalam memilih kepala daerah yang berkualitas. Sistem ini dianggap membantu menghindari politik uang dan menjaga stabilitas politik daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan umum pemilihan kepala daerah. Ketentuan umum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Ketentuan umum dalam pilkada dalam hal persyaratan calon yaitu yang pertama harus berwarga negara Indonesia, yang kedua minimal berpendidikan S1 atau yang sederajat, yang ketiga tidak pernah menjalani hukum pidana dan tidak sedang menjalani hukum pidana, dan yang terakhir calon berusia minimal 30 tahun untuk bupati atau wali kota dan 35 tahun untuk gubernur. Materi yang ketiga yaitu sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama ada sistem kepartaian parlementer, yaitu partai politik memiliki peran besar dalam menentukan calon kepala daerah. Yang kedua sistem kepartaian presidensial, yaitu kepala negara dipilih langsung oleh rakyat namun partai politik masih memiliki pengaruh. Yang ketiga yaitu sistem kepartaian campuran, yaitu kombinasi antara sistem parlementer dan sistem presidensial.
Materi selanjutnya yaitu calon perorangan atau independen dalam pilkada. Calon independen adalah perseorangan yang dapat berkompetensi dalam perekrutan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa menggunakan partai politik sebagai mediumnya. Artinya, seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa didukung oleh partai politik alias atas nama diri sendiri. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa calon independen harus menunjukkan syarat dukungan dari jumlah penduduk yang memilih hak pilih atau yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan sebelumnya di daerah. Pasal 41 dari undang-undang tersebut mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon independen. Yang pertama, untuk provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT hingga 2 juta jiwa, dukungan minimal yang diperlukan adalah 10%. Yang kedua, untuk provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT antara 2 hingga 6 juta jiwa, dukungan minimal yang diperlukan adalah 8,5%. Yang ketiga, untuk provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT dalam 6 hingga 12 juta jiwa, dukungan minimal yang diperlukan adalah 7,5%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan pidana dalam pilkada. Ketentuan pidana dalam pilkada adalah aturan umum yang mengatur sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam proses pemilihan kepala daerah. Ketentuan ini bertujuan menjaga keabsahan, keamanan, dan kesucian proses demokrasi. Ketentuan pidana dalam pilkada mencangkup: yang pertama, penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan calon dan pencalonan terletak pada pasal 263 dan 266 dalam KUHP. Yang kedua, pemalsuan daftar dukungan terhadap calon perseorangan oleh anggota PPS, PPK, KPU Kabupaten atau Kota, dan KPU Provinsi. Yang ketiga, penggunaan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan. Hal ini terdapat dalam pasal 267 KUHP. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2005. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya Pasal 27 ayat 5, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34 ayat 4, Pasal 35 ayat 5, Pasal 65 ayat 4, Pasal 89 ayat 3, Pasal 111 ayat 4, dan Pasal 114 ayat 4. Peraturan ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.